Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Farhan Devin. Di pagi hari ini, sekarang hari Sabtu teman-teman. Nah, saya mau ajak kalian untuk goes santai dan sekaligus mau mencoba IGP Sport BSC 100. Nah, kali ini saya tidak akan hanya sekedar goes, tapi saya juga sekalian ingin servis nanti teman-teman. Nanti kita ada orderan servis, arahnya ke Cilengsi. Sudah lama sekali kayaknya nggak pernah aku goes ke arah sana, jadi kita goes ya, goes sambil servis. Oke, sebelum kita jalan teman-teman, kita akan coba melihat gimana sih caranya pemakaian IGP Sport BSC 100 ini. Oke, yang pertama kita nyalain, ini ada tombol, dua tombol ya. Kita tekan tombol sebelah kiri untuk menyalakan. Oke, sudah menyala. Kita mau cek fungsi lainnya. Ada distance, altimeter, gradient, speed ya. Ada distance lagi, kalori, temperatur, AST itu apa ya. Kemudian ada distance, timer, altimeter, gradient, average speed, average max ya, speed max, kmh. Ini udah saya ganti kemarin. Nah, untuk ngeset, berhubung saya menggunakan satu sensor di bawah situ, speed sensor ya teman-teman, speed sensor saja. Kebetulan kita tekan sebelah kanan dulu teman-teman, E1 pair untuk mengonekkan ke HP teman. E2 ngeset jam ya. E3 ini untuk ngeset yang namanya sensor-sensor. Nah, kebetulan yang saya punya itu hanya speed sensor. Kita coba. Nah, speed sensor udah nih, udah connect ya. Karena ini speed sensor cadence nggak ada karena ya masih pairing. Speed sensornya udah diem ya. Kalau misalkan udah connect, yang lainnya bakalan diem teman-teman. Untuk speed sensor udah tadi ya. Dan seperti biasa, belum selesai setting dia otomatis balik lagi teman-teman ini. Jadi gimana ya, kalau misalkan lagi cari-cari belum ngerti juga pusing juga nih, tahu-tahu balik aja. Ini udah E4, ini sudah saya set up. Dia itu ukuran rodanya. Nah, teman-teman bisa cari tahu ukuran roda itu di Google sih. Nah, E5 itu kmh atau meter per hours. Jadi 3 bar ini itu sinyal GPS teman-teman. Ini udah mulai ya. Tinggal saya goes aja. Ini sudah mulai. Ini itu sinyal GPS 3 bar itu. Dan kedip-kedip kebetulan nggak saya konekkan ke HP. Oke, yuk kita jalan yuk. Kita siap jalan. Kesiangan. Gunungnya kelihatan guys. Oke. Cukup terlihat baik ya kalau dari sini. Meskipun di bawah sinar matahari ini masih belum terlalu silau ya. Nanti kita lihat pas siang hari itu masih sangat jelas sih ya. Karena mungkin monokrom itu tadi belum berwarna ya. Kayak gitu. Untuk layarnya TFT. Kalau posisi gelap ya nggak kelihatan guys. Mungkin posisinya kalau gelap lampunya nggak nyala, dia lampunya nggak tahu ya, dengan kecepatan tadi ya belum auto ya. Mungkin kalau benar-benar gelap autonya nyala, auto lightnya. Soalnya tadi cuma terowongan sebentar aja. Terlanjut ini ke arah gas alam ya. Kita mau ke Cibubur dulu. Gradiennya guys 7,6 persen. Tuh gradiennya ya, mantap kali, kebaca dengan jelas gradien altimeternya. Kita nyebrang tol guys. Udah lama sekali goes nyebrang tol gini. Tuh, kita mau arah Cilengsi ya. Tuh gunungnya kelihatan guys. Di depan kita nanti sebelah kiri itu ada yang namanya perkemahan Cibubur. Perkemahan Cibubur.
Nah, Cibubur, Cisalak, Cikeas, Cilengsi, dan saya mau ke arah Cilengsi, teman-teman. Huberta di sini, teman-teman. Posisi Cibubur, guys. Wow, luar biasa. Recovery ya. Mang buat pembalap tuh, lihat guys. Kalau pas kondisi kayak gini sih oke ya, sangat jelas dengan jarak jauh seperti ini. Dari mata jauh juga kelihatan. Nah. Oke, nah, ini kita sampai di kawasan kota wisata, teman-teman. Ini kalau teman kalian mau ngelup atau apa, lokasinya di sini nih. Banyak banget teman-teman yang bersepeda di situ. Road bike, ngelup, ini pada diganti. Kayaknya menambah atau ganti jalan, nambahin jalan kayaknya. Tuh. Ya, oke, gawe santai, menikmati pagi yang agak mendung-sendu ini, teman-teman. Yo, saya selalu pokoknya. Posisi turunan ya, masih membaca. Gradiennya membaca, akhirnya kebaca. Menarik nih. Nah, 0. Padahal ini posisinya turunan, guys. Tahu udah mulai kan? Kalau udah baca, ya kadang hilang, kadang stay. Ini pas turunan pas. Tuh, benar-benar turunan ya. Nah, tadi sempat untuk bagian distance juga sempat hilang, seberapa menit hilang, tapi balik lagi. Lihat flyover itu kayak gimana gitu. Udah sih penting gowes dulu lah, daripada muntah-muntah lagi nanti ya. Oke, kita sampai di Medland, teman-teman. Wah, bentar. Oh, Medland Cibubur. Nih. Dari yang foto-foto, wah seru banget tuh. Setelah 200 meter di bundaran, terus lurus agar. Oke, kita sudah memasuki area kompleks ya. Nih, tinggal ke arah tempatnya. Wah, ada mangga jatuh, guys. Ya, suaranya knalpot motor alay, guys. Kayak trompet sangkakala, guys. Lebih enak ini silent. Seger banget, guys. Wih, keren, menyenangkan sekali. Pas adem ya, tapi banyak sampah di kanan kirinya. Ya, namanya. Belok kiri ke jalan Kafling Asuna, lalu belok kiri. Ya. Nah ini teman-teman, kenalan dulu Om. Sama Om siapa? Andi. Om Andi. Nah kita main ke tempatnya Om Andi. Wah, daun vigor teman-teman. Nih daun sudah internal kabel semuanya ini. Ya. Ini frame-nya ada bunyi nggak? Nggak. Berarti ya termasuk Anda beruntung. Kalau nggak create gitu. Enggak, kalau ini enggak bunyi dia frame-nya. Biasanya teman-teman kalau vigor itu penyakit itu create di bagian dalam frame. Iya. Oh, ini kemarin udah pernah tapi tak ngasih itu apa kayak bantalan. Oh, lapisan lah ya. Lapisan udah. Oke. Nih kita mau touch ini dulu. Kalau misalkan nggak dipakai, nanti dalam jangka beberapa menit, ini kalau udah kena cahaya ya, kilauan cahaya, masih kelihatan kan, ya. Nah, dia nanti otomatis akan mati sendiri. Kita akan tunggu ya, atau nge-pause ya. Ini masih jalan kan, nanti akan pause otomatis. Kita tunggu aja. Nah, ini teman-teman, ini posisi sleep ya, karena dia berhenti, dia auto sleep seperti ini. Ini bagus banget sebagai apa ya? Jadi baterai itu terhemat kayak gitu ya. Nih. Nah, dia auto sleep. Keren sih. Ini yang bisa menghemat baterai yang cukup kayak gitu. Oke, Om, terima kasih banyak. Makasih Om, makasih. Oke, jangan lupa kita ketemu di jalan. Ya. Wong Lamongan loh, guys. Siapa baru sing nonton video iki ternyata duluri ketemu ayo. Wong Lamongan ketemu Wong Lamongan. Sekarang gimana caranya kita coba klik lagi satu. Langsung nih udah mulai lagi teman-teman. Langsung aktif ya. Pencet ini ternyata. Nah, udah aktif lagi. Ini masih terrecord ya. Nah, berarti aman.
Wah, ini kalau posisi jarak jauh ya, kalau di kamera nggak kelihatan ya teman-teman, kalau kena matahari. Tapi pas waktu, bentar, aku pakai kacamata soalnya. Oh, masih kelihatan pakai mata. Tapi kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman. Nah, ini ya nggak kelihatan. Tapi pas waktu di mata bener-bener kelihatan, jelas kok teman-teman. Nah, kayak gini. Nih. Ini udah keluar arah Cibubur ke Depok teman-teman. Tadi sempat macet banget. Ini arah balik ya. Nah, harus ada kerjaan di siang hari. Kita nggak bisa goes jauh-jauh. Next nanti kalau kita agendakan untuk goes jauh-jauh. Guys, kangen touring. Oke, sementara sih untuk pembacaan gradiennya, ya bener, gradiennya sekian persen itu pembacaannya memang membutuhkan jeda waktu teman-teman, sekian, nggak instan, tapi sangat membantu. Kita tahu akhirnya dengan speedometer ini kita tahu berapa persen sih tanjakan di depan, kemudian berapa persen sih turunan, minus berapa persen turunan yang kita lewati. Di posisiku sekarang ada di bawah tol ya teman-teman, untuk ngetes auto lightnya ini ternyata ada atau tidak ya. Ini saya sendiri belum tahu, setahu sih ada ya, tapi ini kenapa tidak menyala auto lightnya kayak gitu. Ini ya kalau kondisi malam hari sepertinya perlu di-adjust lagi nih, harus dibongkar-bongkar gitu. Kemarin sudah saya utak-atik sih, ternyata nggak menyala auto lightnya ya. Oke teman-teman, ini terus nanti kita utak-atik lagi biar auto lightnya bisa nyala. Ini nggak langsung nih. Oke teman-teman, setelah saya mencoba IGB Sport seri BSC 100S ini, bukan review juga ya sebenarnya, karena ini lebih tepatnya sih saya first impression ya, karena first impression saat memakai. Yang pertama tentang desainnya teman-teman. Desainnya ini menurut saya cakep. Pas waktu dipasang di sepeda sih nggak terlihat seperti barang harga 600 ribuan. Jadi cukup pede. Untuk desain ini sangat simple ya dibandingkan dengan ini ada kebetulan ada Briton seri 320 ya. Untuk layarnya kurang lebih sama teman-teman. Kalau di IGB Sport BCS 100 ini jauh lebih simple, hanya ada 2 tombol. Kemudian kalau di Rider ada 4 seperti itu. Nah, kalau untuk desain oke lah ya. Untuk interface-nya sangat mudah dibaca, informatif. Di layar ini dalam kondisi panas ya, dalam kondisi panas terus matahari yang terik itu sangat jelas. Pantulan matahari itu nggak ngefek kayak gitu. Nah, cuman ketika saya masuk ke dalam terowongan misalkan kayak gitu, proses auto light-nya itu lama berjalannya, nggak langsung switch. Misalkan kondisi gelap, padahal itu ada kira-kira kurang lebih 50, nggak sampai 50 ya, 20 meteran lah ya, nggak langsung switch atau langsung nyala kayak gitu lampu auto light-nya. Kemudian secara informasi yang ditampilkan semuanya jelas, ada distance, timer, gradient. Nah, kemarin gradient, wah, di gradient ini pembacaannya juga lama, lemot lah, agak lemot ya, agak lemot. Dia bisa baca minus sekian derajat, minus sekian persen saat turunan, terus nanjak berapa persen kayak gitu. Nah, tapi posisi ketika setelah nanjak kemudian flat, dia langsung turun, proses pembacaannya ada jeda sekian waktu, bisa kadang 3 detik, 5 detik, bahkan kadang kemarin ada proses berpikirnya di apa namanya speedometer ini. Proses pembacaannya itu membutuhkan waktu. Nggak tahu saya pengaruh apa, bisa saja pengaruh dari sensornya atau pengaruh dari prosesornya yang ada di sini ya. Kemarin di bagian sini nih
di bagian distance terkadang otomatis ganti ke power, teman-teman. Aku nggak pegang, nggak nyentuh, pas waktu digowes tahu-tahu kok tiba-tiba pindah informasi, langsung tak biarin aja, ternyata balik lagi. Kemudian ketika BSC 100S ini connect dengan speed sensor, kemarin sempat nggak bisa baca. Saya coba cek lagi di speed sensornya yang salah atau ini. Ternyata posisi speed sensornya kemungkinan pemasanganku itu kebalik, teman-teman. Akhirnya saya coba rubah. Nah, akhirnya bisa berjalan dengan normal. Itu aja sih kira-kira problem yang sempat terjadi di saya. Posisi kita berhenti gowes, teman-teman. Dia itu nggak stuck seperti ini, tapi auto sleep. Nah, itu bagus banget. Otomatis BCX 100 ini akan menghemat yang namanya baterai, ya, proses penghematan baterai. Makanya kenapa IGP Sport berani mengklaim bahwasanya unit ini bisa bertahan hingga 40 jam. Lah, kalau nggak dipakai otomatis auto sleep, ya kan? Kan ada videonya auto sleep kayak gitu. Itu keren sih menurutku ya. Nah, kalau Pak ini hanya auto stop saja. Kalau yang ini Briton ya, auto stop saja. Transfer datanya termasuk cepet. Kemarin connect langsung masuk ke Strava ya. Data setelah gue saya detail misalkan tentang kevalitan data atau kevalitan akurasi tentang altimeter, gradien, dan itu nanti itu saya belum berani ngomong ya, karena saya tidak memiliki kapasitas tersebut ya, teman-teman. Ini apa yang sudah saya rasakan aja di sini. Jadi saya ngomong yang apa yang telah saya rasakan, bukan ngomong berdasarkan apa yang dirasakan orang lain ya. Kayak gitu. Ya 600.000 ya. Tapi informasinya sabrek. Power meter oke, speed sensor oke, heart rate oke, cadence oke, udah 4 nih, ya kan? Terus garansi jalan sangat worth it ya kan? Terus kalau dibandingkan dengan beberapa brand ini, terus yang satunya paling basic aja udah di angka di speedometer, misalkan merek Briton kayak gitu, itu paling murah ya nggak ada yang 600.000. Ada itu exhaust murah, tapi exhaust belum kompatibel untuk power meter. Nah, ini saat pembelian, teman-teman, sayangnya pas waktu beli itu nggak dapet tali yang kayak gini nih. Ini penting banget loh. Kalau gowes ini sangat-sangat penting. Karena apa? Jaga saat yang namanya speedometer atau cyclochrome ini kalau jatuh misalkan ya, jatuh masih nyantol ini, karena ini nantinya dipasang di handlebar kayak gini. Nah, set gitu. Ternyata ini nggak dikasih. Sayangnya itu salah satu. Kemudian ini nggak bisa baca mapping ya, atau nggak bisa mapping ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan punya file GPX jangan harap, karena ini nggak bisa mapping ya. Oke, ya murah jauh selamat ngono pikire. Piye? Iki ya sing tak cek regane larang ya lumayan larang. Belum bisa, teman-teman. 420 baru bisa kanan kiri gitu doang. Ya ono regane rupa lah guys ya. Tapi yang penting garansi oke. Ya. Lumayan garansi. Yang penting itu kalau beli kayak gini garansi, teman. Ingat, garansi. Terus misalkan ada aku beberapa case kan kehilangan yang namanya nggak bisa connect dengan satelit kayak gitu. GPS-nya nggak bisa connect, tahu-tahu nggak bisa nge-record. Nah, itu konfirmasi aja untuk garansiin, teman-teman. Itu iya, tanpa kita karena itu kerusakan kan bukan kerusakan karena kita misalkan pecah atau apa ya, tapi itu biasanya memang
file dari pabrik. Nah, kerusakan saat kerusakan di produksi. Jadi ya udah klaim aja. Makanya itu pokoknya beli kayak gini, beli Cyclocom apa aja, termasuk AGP Sport, Exhaust atau yang lain yang berani ngasih garansi, teman-teman. Itu penting banget. Jangan sampai setelah sampean beli harga murah, ini termasuk sangat murah, 600 ribuan ya. Murah dengan seabrek fiturnya ya. Tapi kalau ini nggak ngasih garansi AGP Sport ya podo ae. Nah, yang aku salut adalah dengan murahnya itu 600 ribuan, terus seabrek fitur, berani garansi. Ini loh, garansinya kan, garansinya itu 1 tahun untuk ini, untuk unit ini, 6 bulan untuk speed sensor, 1 tahun untuk unitnya, unit Cyclocomnya, kemudian 6 bulan untuk speed sensor. Sensornya itu 6 bulan, teman-teman. Nah, gimana prosesnya? Silakan aja tanyakan ke yang jual kayak gitu. Pokoknya yang penting sampean taunya garansi jalan, dan bisa digaransikan. Jangan sampai sampean beli murah kemurahan tapi gak bisa digaransi no. Ya, sekali tuku buat rugi bandar bos. Ya wis, kira-kira kayak gitu aja teman-teman. Menarik. Yes, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf kalau informasinya banyak salah atau masih kacau dalam bicara. Saya akan terus belajar, teman-teman. Ya wis, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Gimana saya ke depannya? Silakan kritik dan sarannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.